kita di sini syariat dulu kuat. Kenapa di negeri kita Aceh nih penjajah sulit untuk masuk? Yang pertama. Kemudian kekayaan bumi semua cukup. Jadi daerah Aceh ini luar biasa Allah beri kelebihan. Karena apa? Ini syariatnya terjaga. Kalau sekarang namanya walaupun lumayan daripada mungkin di tempat lain kita nggak tahu ya. Intinya kita masih merasa nyaman di sini. Tapi alangkah baiknya negeri kita ini kita kuatkan dengan tambahkan dengan hakikat rasa kasih sayang dan cinta dengan sesama. Jadi kalau jasadnya kurang makan, ini bisa jadi juga lemah. Tetapi kalau di sini kuat, ini pertahanannya lebih lama. Misalnya jasadnya kurang makan dalam 2 hari, 3 hari, tapi di sini terus dalam ibadah zikir yang kuat. Di sini pertahanannya lebih lama. Tapi kalau jasadnya cukup makan, di sini kurang makan, di sini cepat lemahnya. Jadi inilah kondisi yang tidak seimbang ini bisa menyebabkan jadi susah, jadi tidak tentram, gelisah. Jadi obatnya apa? Berarti lari kembali ke kesadaran. Nah, zikir kita dalam kesadaran, isi makanan untuk jiwa dan ruh ini. Umi, kalau jiwa kita kadang nggak tentram, apa harus kita lakukan, Umi? Jadi kalau jiwa kita tidak tentram, apa yang kita harus lakukan, Umi? Berarti kita kembali ke diri. Diri kita ini jadi subhanallah, buat pagar. Sadari semua diatur oleh Allah. Kita minta apa yang kita mau. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sadari semua punya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Jadi sembahan yang kita ikuti cuma Allah. Jadi kalau ada kita masih mengikuti hawa nafsu, nanti akan terasa di sini. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi rasa tentram atau tidak tentram yang kita rasakan itu juga kehendak Allah. Jadi kenapa? Itu karena ruh kurang makanan atau jiwanya kurang makanan. Jadi keseimbangan itu tidak terjaga mengakibatkan masalah. Yang saya gambarkan begini kan. Kalau sini jasad, jiwa, ruh. Inilah manusia. Jadi kalau keseimbangan jasadnya kurang makan, ini bisa jadi juga lemah. Tetapi kalau di sini kuat, ini pertahanannya lebih lama. Misalnya jasadnya kurang makan dalam 2 hari, 3 hari, tapi di sini terus dalam ibadah zikir yang kuat. Di sini pertahanannya lebih lama. Tapi kalau jasadnya cukup makan, di sini kurang makan, di sini cepat lemahnya. Jadi inilah kondisi yang tidak seimbang ini bisa menyebabkan tadi jadi susah, jadi tidak tentram, gelisah. Jadi obatnya apa? Berarti lari kembali ke kesadaran. Nah, zikir kita dalam kesadaran, isi makanan untuk jiwa dan ruh nih. Jadi makanan ini, makanan kalian ini, ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran.
ibadah yang yakin, semua pekerjaan yang dikerjakan hanya karena Allah. Zikir yang yakin, yang menyentuh kolbu, zikirnya. Jadi kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah ketenangan itu datang, muncul. Atau kita dalam keadaan apapun, jadi nyatalah bahwa nama-nama Allah itu bisa kita buktikan kebenarannya semuanya, kekuatan. Panggil nama Allah Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Al-Mu'min. Terus kita zikir la ilaha illallah. Kita sadar, ya Allah, tidak ada lain yang ku sembah, tidak ada lain yang ku ikuti kecuali Engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Udah duluan kita panggil namanya, insya Allah akan tenang. Jadi apa kebutuhan kita sudah disediakan oleh Allah melalui nama-namanya. Lain ada? Kalau kita tidak menyukai ibadah misalnya, masalah bukan? Masalah. Karena sebenarnya itu jalan yang terbaik untuk menuju ke Allah, tapi kita nggak suka, atau kita tidak suka dengan seseorang, itu masalah. Kembalinya kayak mana? Ke kesadaran apa yang Allah suruh kita. Kita disuruh hanya menyembah Allah, berbuat baik, itu yang kita yang disuruh. Jadi untuk berbuat baik ini, makanya kalau kasih sayang dan cinta, ini kalau ini ditumbuhkan terus, itu dalam rasa. Jadi kalau di Jawa apa itu istilahnya ulas asih, entah kayak gitulah. Jadi orang itu budaya seperti itu, ini kita juga begitu. Karena kita di sini syariat dulu kuat. Kenapa di negeri kita Aceh nih penjajah sulit untuk masuk? Yang pertama. Kemudian kekayaan bumi semua cukup. Jadi daerah Aceh ini luar biasa, Allah beri kelebihan. Karena apa? Ini syariatnya terjaga. Kalau sekarang namanya, walaupun lumayan daripada mungkin di tempat lain kita nggak tahu ya. Intinya kita masih merasa nyaman di sini. Tapi alangkah baiknya negeri kita ini kita kuatkan dengan, tambahkan dengan hakikat rasa kasih sayang dan cinta dengan sesama. Ini tegak, ini berjalan. Sehingga yang tadi masalah makrifat, itu urusan Allah. Nanti Allah akan memberikan pada kita. Ini paham? Jadi sudah dicontohkan sebenarnya oleh orang-orang yang dahulu. Kurang makanan jiwa sama ruh. Apa efeknya tuh nanti bentar-bentar makan di ininya, jasadnya? Iya, bisa jadi rasa rasa lapar bisa, lapar, kayaknya lapar ya, udah makan tapi kok lapar gitu. Ini akan terasa di di jasad. Kita kadang-kadang tertipu. Dulu saya kan nggak ngerti juga, udah makan kok lapar ya, lapar lagi, padahal kita kurang zikirnya, kurang atau nggak masuk gitu. Bisa jadi ada juga zikir tapi zikirnya nggak masuk, karena sekarang
harus lebih halus, makanya dengan kesadaran, ilmunya harus sampai dengan kesadaran. Kalau kita misalnya zikir aja, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Beda dengan kita dengan merasakan subhanallah. Kita sadar maha suci Allah yang mengatur semuanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu sudah tergambar waktu kita menyatakan alhamdulillah. Itu teringat semua harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, semua punya Allah. Jadi ini memang rumus ini harus tergambar ya sama kita pribadi. Jadi ketika kita zikir apapun, ini tergambar. Sehingga waktu kita tarik nafas, subhanallah, la ilaha illallah, ini langsung berjalan. Jadi itu efeknya apa? Nafas kita tarik itu adalah kita menarik energi yang bersih untuk kekuatan kita. Misalnya kita lemah, jadi serangan-serangan luar itu bisa jadi kita tanpa terasa kita jadi aduh kok lemah sekali. Ini karena kalau pikiran kita masih dirasuki oleh yang lain itu, ini karena mungkin tuh kurang darah ya, atau tadi kurang istirahat, nggak tidur, kan gitu. Jadi kita akan yang ada kita cari makanan nanti itu kan. Tapi kalau kita sudah sadar ini udah cukup itu yang kita inikan. Jadi tarik nafas, keluarkan, buang energi buruk yang ada dari dalam. Tarik yang bagus, insya Allah kita akan kuat, diberi Allah. Ini juga kesadaran ini. Kadang-kadang saya tuh pas tidur, apalagi yang namanya serangan kita nggak tahu kan. Jadi tertidur, aduh kok kayak nggak sanggup untuk bangun. Alhamdulillah, Mira. Sadari itu kekuatan itu punya Allah. Alhamdulillah, Mira. Allahu Akbar putih. Itu kadang hanya dengan kalimat gitu aja, bangun. Tapi ini harus tergambar dulu. Memang harus kan nggak banyak ini kan yang harus dihafal. Tapi disadari, diulang-ulang, sehingga kita waktu kita zikir mengingat Allah juga kita mau pakai senjata misalnya al-mu'min tadi yang minta rasa aman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan terasa efeknya. Jadi enak, makin kita ini makin nyaman, insyaallah. Jadi kita nggak usah bayangkan yang jauh-jauh harus bisa apa, nggak usah. Cukup kita diberi rasa tenang, rasa aman, kita bisa beribadah. Kalau lagi gangguan kita nggak sanggup ibadah itu duduk sebentar, kan ada yang seperti itu, sehingga kita akan semangat lagi. Udah paham ini? Udah. Jadi makanan ruh, makanan jiwa sama jasad ini memang harus seimbang. Jadi kalau nggak seimbang, itu misalnya ini kan kadang-kadang malam, kadang sore belum sempat makan, makannya udah malam, itu terasa sangat mengganggu. Pasti tidurnya kelamaan. Apalagi misalnya kadang berlebih ya, itu. Kalau sekedar mungkin nggak apa-apa.